Kabut asap hambat aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah terdampak kebakaran lahan dan hutan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun menyusun 3 skenario agar anak-anak korban asap tak tertinggal pelajaran. Kebakaran lahan dan hutan di sejumlah provinsi di Indonesia menjadi mimpi buruk bagi penduduk terdampak. Kabut asap hasil pembakaran lahan dan hutan telah menurunkan kualitas udara hingga level berbahaya. Bahkan indeks standar pencemaran udara di Kalimantan Tengah berada di angka 2.900, nyaris 10 kali lipat dari level berbahaya yang telah ditentukan. Tak hanya ganggu kesehatan, kabut asap juga hambat pendidikan di area terdampak. Para siswa terpaksa diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Padahal jika dibiarkan lama, para siswa akan tertinggal pelajaran. Dan para siswa tidak perlu khawatir akan ketinggalan. Mengapa? Karena nanti kita akan melakukan penyesuaian dan tidak akan dihitung sama dengan daerah-daerah yang tidak mengalami bencana. Karena itu semua teman-teman, anak-anak, mereka harus yakin, orang tua harus yakin bahwa mereka tidak akan mengalami masalah 2 kali. Berangkat dari hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan segera tetapkan 3 langkah antisipasi. Meliburkan sekolah dilakukan sebagai respons darurat asap. Pasalnya, kesehatan para siswalah yang menjadi prioritas pemerintah. Selama aktivitas belajar mengajar diliburkan, orang tua tetap bertugas memantau kegiatan belajar anak di rumah. Hal ini berjalan dengan sinergi antara guru dan orang tua murid. Untuk sekolah yang diliburkan selama 2 minggu, penggantian jam belajar diambil dari masa liburan di bulan Desember. Ujian akhir semester digelar pada Januari, sedangkan pelaksanaan ujian nasional tetap sesuai jadwal pemerintah. Sementara untuk sekolah yang terpaksa diliburkan selama 28 hari, ujian akhir semester akan diundur hingga Februari, sedangkan jadwal ujian nasional mundur 2 hingga 3 minggu. Ini dilakukan agar ketuntasan belajar tercapai. Sedangkan untuk sekolah yang diliburkan lebih dari sebulan, jadwal ujian nasional dan seleksi mahasiswa baru akan disesuaikan hingga ketuntasan belajar tercapai. Namun menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejauh ini belum ada sekolah yang diliburkan hingga sebulan. Pemerintah optimistis para siswa di area terdampak akan mampu mengejar ketertinggalan jika seluruh skenario terpenuhi. Arsi Nuril, Kauza Pratama melaporkan untuk NET. Tangani kabut asap, kini pemerintah fokus pada isu kemanusiaan. Beberapa menteri terkait langsung bekerja di wilayah terdampak kabut asap. Rapat koordinasi penanganan kabut asap dilakukan pemerintah di kantor Kemenkumham Kamis pagi. Beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, dan Polhukam mengambil langkah masif terkait penanganan kemanusiaan. Sejumlah bantuan negara asing seperti Kanada juga dibahas dalam rakor ini. Sekarang kami fokus pada 2 masalah. Masalah penanganannya sendiri sudah berjalan terus seperti saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Sekarang kita bicara penanganan masalah kemanusiaan yang sudah juga sebenarnya berjalan, tapi kami lebih masif lagi. Sementara itu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjamin stok beras di wilayah terdampak aman. Melalui Direktorat Bencana Alam, Khofifah juga berjanji akan mempercepat pencairan dana jaminan hidup atau JADUP bagi 1,44 juta warga pemegang kartu keluarga sejahtera di 7 provinsi terdampak kabut asap. Dipercepat untuk diberikan JADUP. Jadi ini sebenarnya formatnya format JADUP, jaminan hidup, indeksnya 10.000 kali 90 hari, jadi 900.000 untuk 1,44 juta dari 7 provinsi terdampak. Pemerintah sudah memberikan santunan bagi korban meninggal akibat kabut asap. Santunan senilai 15 juta rupiah sudah disalurkan kepada 7 korban meninggal di Sumatera dan Kalimantan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh kementerian untuk berkoordinasi dan intensif membahas masalah penanganan kebakaran dan dampak kemanusiaan. Tak hanya itu, Presiden meminta setiap daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan untuk menyiapkan anggaran daerah pencegahan karhutla. Sebab faktanya selama ini tidak ada anggaran daerah yang dipersiapkan. Daerah-daerah, wilayah-wilayah yang mempunyai hutan, yang mempunyai potensi untuk kebakaran, agar tahun depan menganggarkan untuk penanganan itu, terutama untuk pencegahan. Kebakaran hutan kini kian meluas di sejumlah provinsi. Tak hanya di wilayah Sumatera dan Kalimantan, sebagian wilayah di Indonesia Timur juga kebakaran lahan. Pemerintah hingga kini belum mencanangkan bencana nasional dalam kasus kebakaran lahan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.